Halo Sobat Nawik Rama TV semua. Baiklah, mari kita bahas dengan gamblang. Trump marah-marah lagi. Alasannya karena BRICS makin solid dan makin serius untuk lepas dari dolar Amerika. Amerika Serikat yang selama ini nyaman di puncak ekonomi dunia, tiba-tiba merasa goyah. Kenapa? Karena BRICS ini bukan sekadar kumpulan negara berkembang yang cari gengsi. Ini aliansi ekonomi yang punya taji. Dan sekarang dengan masuknya Indonesia, pertanyaannya apakah kita siap menghadapi tekanan global ini? Kenapa Trump panik? Kita tahu Amerika Serikat sudah lama mengandalkan senjata ekonominya. Mau beli minyak pakai dolar, mau dagang lintas negara pakai dolar, mau simpan uang di bank sentral lagi-lagi dolar, semua negara dipaksa tunduk. Tapi sekarang BRICS bilang, kenapa kita harus terus pakai mata uang negara lain untuk urusan ekonomi kita sendiri? Kenapa kita nggak pakai mata uang kita sendiri? Dan inilah yang bikin Washington kebakaran jenggot. Dolar itu seperti remote control global bagi Amerika Serikat. Mereka bisa menekan negara manapun lewat sanksi ekonomi. Contoh nyata, Rusia begitu invasi ke Ukraina, Amerika Serikat langsung membekukan aset Rusia di luar negeri. Seolah-olah uang itu bukan milik Rusia. Padahal yaitu hasil kerja keras mereka sendiri. Sekarang BRICS bilang, kita bikin sistem sendiri supaya nggak bisa dipermainkan kayak gitu. Dan tentu saja Trump langsung pasang badan. Kalau kalian berani ninggalin dolar, aku kenakan tarif 100% buat impor dari negara kalian. Serius, ini semacam pemerasan ekonomi skala global. Indonesia main aman atau berani ambil sikap sebagai anggota baru BRICS. Indonesia ada di persimpangan jalan, kita bisa tetap jadi anak manis di mata Amerika Serikat, atau kita bisa berpikir lebih jauh bagaimana membangun ekonomi yang lebih mandiri. Masalahnya, selama ini kita terlalu nyaman dengan sistem global yang ada impor bahan baku pakai dolar, ekspor komoditas utama kayak sawit dan batu bara juga pakai dolar. Kalau dolar naik, harga naik. Kalau dolar turun, kita juga ketar-ketir. Lalu BRICS datang dengan tawaran, ayo kita pakai mata uang kita sendiri, tidak perlu dolar transaksi langsung antar negara. Ini bukan sekedar gengsi, ini soal kedaulatan ekonomi. Dengan pakai mata uang sendiri, kita nggak gampang dihantam fluktuasi dolar. Harga barang lebih stabil, ekonomi lebih kuat, tapi tentu saja ini butuh nyali. Amerika Serikat pasti nggak akan tinggal diam. Lihat saja bagaimana mereka menekan negara-negara lain yang mencoba mandiri. Dunia sudah berubah. Dulu Amerika Serikat adalah ekonomi terbesar, industri paling maju, teknologi paling canggih. Sekarang Cina sudah menyalip dalam banyak sektor. Rusia masih bertahan meskipun dihantam sanksi bertubi-tubi. India semakin agresif dalam ekspansi industri. Sementara Amerika Serikat masih sibuk dengan perang dagang, sanksi ekonomi, dan kebijakan proteksionis yang justru membuat banyak negara menjauh. BRICS bukan cuma soal ekonomi, ini juga soal kedaulatan politik. Selama ini, siapa yang menentukan aturan global? Amerika Serikat dan sekutunya. Kalau mereka tidak suka dengan kebijakan suatu negara, tinggal tekan dengan ekonomi. Sekarang, BRICS bilang, kita butuh sistem yang lebih adil. Ini bukan berarti menantang perang, tapi menawarkan alternatif. Karena selama ini, sistem ekonomi dunia lebih menguntungkan segelintir negara saja. Lalu apa yang harus dilakukan Indonesia? Pertama, kita harus sadar bahwa jadi bagian dari BRICS itu bukan berarti kita harus melawan Amerika Serikat. Ini bukan soal memilih blok A atau blok B. Ini soal kepentingan nasional. Kedua, kita harus siap dengan tekanan ekonomi. Amerika Serikat pasti akan menekan negara-negara BRICS, mungkin dalam bentuk tarif impor, mungkin lewat kebijakan investasi, atau bahkan lewat tekanan politik. Ketiga, kita harus berani membangun sistem keuangan yang lebih mandiri. Bank Indonesia sudah mulai menerapkan transaksi lintas negara dengan mata uang lokal. Ini langkah bagus, tapi harus lebih agresif. Kalau kita bisa dagang langsung dengan Cina pakai rupiah dan yuan, kenapa harus lewat dolar? Keempat, kita harus melindungi industri dalam negeri. Kalau Amerika Serikat menaikkan tarif, kita harus cari pasar lain. Untungnya BRICS itu pasar besar, ada Cina, India, Rusia, semua ini bisa jadi peluang. Amerika Serikat boleh marah, Trump boleh mengancam, tapi Indonesia harus punya keberanian untuk menentukan nasib ekonominya sendiri. Kita sudah terlalu lama bergantung pada sistem yang dikendalikan pihak lain, sekarang saatnya memikirkan kepentingan kita sendiri. Bukan berarti kita harus bermusuhan dengan Amerika Serikat, tapi kita juga tidak bisa terus-menerus takut. Ditekan BRICS adalah kesempatan, bukan ancaman. Dan kalau kita bisa memainkan kartu kita dengan cerdas, ini bisa jadi momentum untuk Indonesia naik kelas dalam ekonomi global. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita siap? Indonesia sekarang berada dalam permainan besar.
Ini bukan sekedar soal ekonomi, tapi juga soal bagaimana kita memainkan posisi di antara kekuatan dunia. Amerika Serikat mengandalkan ancaman ekonomi, BRICS menawarkan alternatif, Indonesia ada di tengah-tengah, dan seperti biasa kita harus pintar membaca situasi, jangan jadi yes man Amerika Serikat. Kita sudah melihat bagaimana beberapa negara yang terlalu bergantung pada Amerika Serikat akhirnya terjebak dalam ketidakpastian. Mereka dimanfaatkan saat menguntungkan, tapi ditinggalkan saat sudah tidak berguna. Contoh Afghanistan, Irak, bahkan beberapa sekutu. Eropa pun mulai menyadari bahwa kebijakan Amerika Serikat seringkali hanya mementingkan dirinya sendiri. Indonesia tidak boleh jatuh ke dalam jebakan yang sama. Jangan mau jadi pion dalam permainan geopolitik Washington. Kita harus menentukan arah kita sendiri, bukan sekedar mengikuti perintah dari luar. Trump mungkin bisa menerapkan tarif 100% ke negara-negara BRIC, tapi dia tidak bisa menghentikan perubahan yang sedang terjadi. Dunia sedang berubah. Sistem ekonomi global yang dulu didominasi dolar kini mulai bergeser. Apa resiko bergabung dengan BRIC? Tentu ada risiko. Bergabung dengan BRIC berarti siap menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Bisa jadi ada hambatan dalam perdagangan, investasi, atau bahkan diplomasi. Tapi mari kita pikirkan apakah lebih berisiko tetap bergantung pada dolar Amerika Serikat selama kita masih terikat pada sistem keuangan berbasis dolar. Kita tetap rentan terhadap keputusan politik Washington. Jika suatu hari mereka memutuskan untuk memberi sanksi kepada Indonesia karena alasan politik, kita akan terkena dampaknya langsung. Kita sudah melihat ini terjadi pada negara lain. Venezuela dibekukan asetnya, Iran diisolasi, Rusia diputus dari sistem keuangan global. Semua ini karena mereka terlalu bergantung pada dolar dan sistem keuangan barat. Jadi kalau ada kesempatan untuk membangun sistem alternatif, kenapa tidak kita ambil? Indonesia harus berani investasi di masa depan. BRICS bukan sekadar tentang meninggalkan dolar, ini soal membangun masa depan ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Dan Indonesia harus siap untuk investasi di beberapa bidang kunci. Penguatan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Bank Indonesia sudah mulai dengan skema transaksi mata uang lokal, local currency settlement. Ini harus diperluas. Kita harus mendorong lebih banyak negara untuk menerima rupiah dalam perdagangan. Diversifikasi pasar ekspor dan impor. Jangan hanya tergantung pada Amerika Serikat dan Eropa, pasar Cina, India, Rusia, dan Timur Tengah semakin besar. Jika Amerika Serikat mempersulit impor kita, BRICS bisa jadi solusi. Industri dan teknologi mandiri. Kita harus berhenti hanya jadi eksportir bahan mentah. Harus ada kebijakan industri yang kuat supaya kita bisa mandiri secara teknologi. Ketahanan energi dan sumber daya. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Jangan biarkan negara lain yang menikmati keuntungannya. Harus ada strategi nasional untuk memastikan sumber daya kita dikelola dengan baik. Trump mungkin akan terus menekan. Amerika Serikat mungkin akan mencoba mengintimidasi. Tapi kita harus ingat negara besar tidak tunduk pada tekanan. Negara besar menentukan jalannya sendiri. Kita tidak sedang menantang Amerika Serikat, kita hanya ingin memiliki pilihan lain. Kita ingin membangun ekonomi yang lebih kuat tanpa harus tergantung pada keputusan satu negara. BRICS adalah peluang, bukan ancaman. Ini bukan soal melawan Barat, tapi soal membangun dunia yang lebih seimbang. Jadi sekali lagi, apakah Indonesia siap? Kalau kita mau jadi negara besar, kita tidak bisa terus bermain aman. Saatnya berani mengambil keputusan dan saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar pion dalam permainan global, tapi pemain utama yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Indonesia harus maju, BRICS adalah langkah awal. Sekarang tugas kita adalah memastikan kita memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kita bukan sekedar mengikuti arus, kita harus menciptakan gelombang perubahan. Oke, kita sudah bahas bagaimana dunia berubah, bagaimana Amerika Serikat panik, dan bagaimana BRICS membuka peluang baru. Tapi sekarang pertanyaannya Indonesia harus bagaimana? Kita tidak bisa sekadar duduk manis dan berharap perubahan terjadi dengan sendirinya. Kita harus bergerak, jangan jadi negara yang selalu menunggu instruksi dari luar. Kita bukan koloni, kita negara merdeka. Artinya kita harus berani menentukan kebijakan sendiri, tanpa takut gertakan dari negara manapun. Apa yang harus dilakukan? Jangan takut tekanan Amerika Serikat. Kalau kita tunduk sekali, mereka akan menekan terus. Lihat saja Cina, mereka berani melawan perang dagang, dan hasilnya ekonomi mereka tetap tumbuh. Gunakan BRICS untuk keuntungan kita. Kita tidak harus ikut semua agenda BRICS, tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Misalnya, kalau ada pinjaman murah dari BRICS untuk infrastruktur, kenapa harus bergantung pada IMF atau Bank Dunia yang seringkali memberi syarat aneh-aneh? Bangun diplomasi yang cerdas.
Jangan terjebak pada politik blok-blokan. Kita bukan budak Amerika Serikat, tapi kita juga tidak harus tunduk pada Cina atau Rusia. Kita harus jadi negara yang bisa bernegosiasi dengan cerdas dan mengambil yang terbaik untuk kita sendiri. Indonesia harus bisa memainkan posisi seperti Turki di NATO. Mereka bagian dari aliansi Barat tapi tetap punya kebijakan sendiri. Atau seperti India di BRICS, mereka ikut tapi tetap menjaga hubungan dengan Amerika Serikat. Kuncinya adalah kepentingan nasional. Kita punya sumber daya alam melimpah. Kita punya tenaga kerja yang besar. Tapi kenapa kita masih bergantung pada negara lain? Saatnya kita membangun ekonomi sendiri. Bagaimana caranya? Stop ekspor bahan mentah. Jangan jual nikel, bauksit atau batu bara mentah-mentah ke luar negeri. Kita harus bangun industri pengolahan sendiri. Jokowi sudah mulai dengan hilirisasi, tapi ini harus lebih masif lagi. Dorong rupiah dalam perdagangan internasional. Kalau kita bisa dagang langsung dengan Cina, India, atau Rusia pakai rupiah, kenapa harus lewat dolar? Semakin kita pakai mata uang sendiri, semakin kuat ekonomi. Kita bangun teknologi sendiri. Kita tidak bisa selamanya tergantung pada teknologi dari Barat atau Cina. Harus ada investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan. Kembangkan industri strategis. Jangan hanya jadi pasar bagi produk luar. Kita harus punya industri sendiri, dari otomotif, farmasi, sampai semikonduktor. Selama ini kita terlalu nyaman jadi konsumen dunia, impor ini, impor itu. Sudah saatnya kita jadi produsen. Krisis energi selalu jadi senjata bagi negara-negara besar. Harga minyak naik, ekonomi kita langsung goyang, harga gas mahal, industri kita langsung kena imbas. Solusi untuk Indonesia, kurangi ketergantungan pada energi impor. Kita punya sumber daya sendiri, mulai dari batu bara, panas bumi, sampai energi terbarukan. Harus ada kebijakan jangka panjang supaya kita tidak mudah dipermainkan pasar global. Bangun kilang minyak sendiri. Kenapa kita masih impor BBM padahal kita punya minyak? Karena kita kekurangan kilang. Ini harus diubah. Dorong energi terbarukan. Dunia sedang bergerak ke arah ini. Kalau kita tidak ikut, kita akan tertinggal. Jangan sampai kita terus-menerus jadi korban permainan harga energi dunia. Kita harus bisa mengendalikan sumber daya kita sendiri. Salah satu alasan kenapa Amerika Serikat bisa menekan negara lain adalah karena mereka menguasai sistem keuangan dunia. Kita butuh sistem yang lebih independen. Bagaimana caranya? Kurangi cadangan dolar dalam devisa. Kita harus mulai menyimpan lebih banyak mata uang lain seperti yuan, rubel, atau bahkan emas. Dorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional. Jika rupiah bisa digunakan dalam perdagangan dengan Cina atau India, itu akan mengurangi ketergantungan kita pada dolar. Perkuat sistem keuangan domestik, jangan biarkan terlalu banyak perusahaan asing menguasai sektor keuangan kita. Selama kita masih tergantung pada dolar, kita akan selalu rentan terhadap kebijakan Amerika Serikat. Saatnya kita membangun sistem sendiri. Satu hal yang harus kita sadari, media internasional seringkali dikendalikan oleh kepentingan Barat. Apa yang terjadi? Mereka menggambarkan BRICS sebagai ancaman, padahal ini peluang. Mereka membuat seolah-olah tanpa Amerika Serikat dunia akan kacau. Mereka menakut-nakuti negara berkembang agar tidak berani mandiri. Kita harus punya narasi sendiri. Jangan telan mentah-mentah apa yang diberitakan oleh media Barat. Indonesia harus bisa membangun opini publik yang mendukung kemandirian ekonomi. Jangan sampai kita malah membela kepentingan asing. Tanpa sadar kita harus tahu siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang hanya memanfaatkan kita. BRICS bukan soal perang dengan Amerika Serikat. Ini soal membuka peluang baru. Dan Indonesia sebagai negara besar harus berani mengambil langkah maju. Kita tidak boleh takut tekanan Amerika Serikat. Kita harus membangun ekonomi yang lebih mandiri. Kita harus berani mengurangi ketergantungan pada dolar. Kita harus mengembangkan industri sendiri. Kita harus punya sikap politik yang tegas. Indonesia terlalu besar untuk hanya jadi penonton. Kita harus jadi pemain utama dalam ekonomi global. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah kita berani? Apakah kita sebagai rakyat siap mendukung perubahan ini? Kalau kita terus takut, kita akan selamanya jadi negara kelas 2. Tapi kalau kita berani, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di masa depan. Dan ingat, kita tidak perlu izin dari siapapun untuk menjadi negara besar.